Hello and welcome to our virtual open day. My name is Brett Bonema, head of school of SPH Sentul City. Choosing a school for your family is one of the more important decisions you'll make. Schools where your children spend most of their time and where they're prepared for the future. When choosing a school, it's important to find a school that matches your values and shares the vision that you have for your children. We're here today to help you make that decision, to find a school that's right for your child's needs. At SPH, we're about more than just academics. Our faith-based, holistic learning approach provides high-quality academic programming, but also provides the focus on character and personal development for each child. We're also more than just a building. Located in the green, breezy hills of Bogor, we have a wonderful campus learning environment, but it's the relationships and the community that make our school special. Our dorm, which you'll learn more about today, adds even more to the relationship focus of our community. Our teachers are well equipped and prepared to meet the needs of all of our students. Let me introduce you to Ibu Harumda, our principal, and she can share more about the programming that we have to offer. Terima kasih Mr. Brett. Halo semuanya, saya adalah Ibu Harumda. Saya adalah kepala sekolah di Sekolah Pelita Harapan Sentul City. Saya bergabung dengan SPH sejak tahun 1994. Jadi kalau dihitung sudah 28 tahun. Saya merasa bahwa SPH itu adalah rumah saya sendiri. Hari ini saya mau bercerita sedikit mengenai kurikulum yang dipakai di sekolah kami. Yaitu kami memakai kurikulum IB atau International Baccalaureate. IB adalah sebuah kurikulum yang tidak hanya fokus untuk mengembangkan kemampuan kognitif atau akademik seseorang anak, tetapi juga dari sudut sosial, emosional, dan keseluruhan hidupnya. Jadi dalam kurikulum IB itu ada beberapa hal yang mau saya tekankan di sini, yaitu ada 5 highlight yang mau saya tekankan. Yang pertama adalah inquiry based learning. Apa sih inquiry based learning? Jadi di dalam inquiry based learning ini siswa didorong untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi, dan juga memecahkan masalah, serta menggunakan penemuannya di dalam kehidupannya. Yang kedua yang mau saya tekankan di sini bahwa berfokus kepada pembelajaran konseptual. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran konseptual? Artinya belajar bukan hanya untuk mempelajari suatu fakta atau sekedar hafalan, tetapi membuat siswa itu bisa berpikir secara kritis dan mendalam. Sesudah itu dapat menghubungkan pengetahuannya dan serta dapat menerapkannya di dalam hidupnya. Nah, hal ketiga yang mau saya tekankan adalah mampu membangun kemampuan siswa untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama di dalam tim. Jadi melalui proyek-proyek siswa juga dibangun kerjasamanya. Dan yang keempat yang mau saya tekankan di sini adalah bersifat diferensiasi learning. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi? Artinya pembelajaran yang dilakukan adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi para siswa. Yang kelima adalah belajar tidak hanya dalam konteks lokal yang ada di Indonesia, tetapi juga dalam konteks global. Sehingga nantinya anak-anak mampu menghadapi berbagai macam tantangan dunia. Jadi 5 hal ini adalah yang anak-anak butuhkan di dalam menghadapi abad ke-21. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana IB di SPH Sentul. Ini terbagi menjadi 3 program. Yang pertama adalah PYP atau kita sebut namanya adalah Primary Years Program. Nah, ini adalah untuk TK dan SD. Nah, untuk di SPH Sentul, PYP ini mencakup dari TK sampai kelas 5. Sesudah itu, siswa akan melanjutkan ke program MYP atau yang kita sebut namanya Middle Years Program yang mencakup dari kelas 6 sampai kelas 10. Dan yang terakhir adalah yang paling menantang, dan kita sebutnya namanya adalah diploma program. Ini adalah untuk kelas 11 dan 12 atau SMA 2 dan SMA 3. Kita akan mempelajari lebih lanjut program-program ini dan Ibu Lisa akan menjelaskan lebih lanjut mengenai program MYP. Silakan Ibu Lisa. Terima kasih Bu Harum. Halo,
Perkenalkan, saya Lisa, Koordinator MYP dari Sekolah Pelita Harapan Sentul City. MYP adalah suatu program membantu siswa menemukan identitasnya dan membentuk kepercayaan dirinya. Setiap anak akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai hal melalui berbagai aktivitas dan kegiatan. MYP berfokus pada 1. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Kedua, eksplorasi isu dan tantangan yang ada di dunia. Ketiga, memiliki kesempatan untuk membawa perubahan dan berinovasi. Keempat, menjadi pribadi yang independen, reflektif, dan memiliki pola pikir siswa internasional. Kelima, kemampuan mengkoneksikan berbagai topik dan pembelajaran. Keenam, mengembangkan talenta dari Tuhan. Ketujuh, melatih empati terhadap sesama. Untuk merangkum keseluruhan program MYP ini, di kelas 10 siswa akan diminta untuk membuat personal project, di mana setiap siswa diberikan kebebasan untuk memilih proyeknya sendiri sesuai dengan isu yang ada di sekitarnya. Melakukan riset, membuat produk, membuat laporan, dan puncaknya mempresentasikan dalam bentuk exhibition. Tentunya siswa tidak menjalani proses ini sendiri. Akan ada guru pendamping yang menemani dan membimbing mereka selama proses ini. Kami juga menyadari bahwa banyak siswa yang mungkin pindah dari sekolah lain di tengah program MYP kami. Dan hal tersebut tidak menjadi masalah. Kami mempunyai program EAL atau English as Additional Language yang ditujukan untuk membantu siswa menyesuaikan dengan pembelajaran di SPH yang semuanya dibawakan dalam bahasa Inggris. Selain itu, bagi siswa yang tinggal di asrama atau PHH akan ada lebih banyak kesempatan lagi untuk tambahan tutor dan kesempatan berinteraksi dalam bahasa Inggris. Sungguh menarik bukan program MYP ini? Tidak seperti pembelajaran di jenjang sekolah menengah pada umumnya. Tetapi tentunya program MYP ini juga mempersiapkan banyak siswa untuk menjalani program selanjutnya, yaitu Diploma Program atau DP. Silakan Ibu Tiwi. Terima kasih Ibu Lisa. Halo, nama saya Tiwi. Saya koordinator DP di SPH Sentul City. Kalau tadi Bu Lisa menjelaskan bahwa MYP adalah suatu program yang menyenangkan dan merupakan kesempatan siswa bereksperimen mencari jati dirinya. Nah, diploma program adalah waktunya menerapkan dan mempertajam segala keterampilan yang telah siswa pelajari di MYP. Siswa DP diajar untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, kemudian berkembang baik secara fisik, intelektual, emosional, dan etika. Kemudian menguasai paling tidak 2 bahasa, mengeksplorasi natur dari ilmu pengetahuan lewat kelas Theory of Knowledge. Di SPH sendiri, secara umum ada 2 jalur dari diploma program. Ini biasa disebut dengan Senior School Graduation Pathways. Yang pertama adalah SPH IB Diploma. Siswa mengambil semua pelajaran yang ditawarkan IB. Ada 6 mata pelajaran ditambah dengan 3 pelajaran inti. 6 pelajaran ini terdiri atas 2 kelas bahasa, kemudian ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, kemudian mata pelajaran pilihan. Pelajaran inti ada 3. Theory of Knowledge, Creativity Activity Service, dan Extended Essay. Jalur lain ada 3 jalur, yaitu SPH Diploma, SPH Advanced Certificate, dan SPH Certificate. Di dalam jalur ini, siswa diberi kesempatan untuk mengambil pelajaran tertentu saja, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, di tiap jalur ada batas minimal pelajaran yang harus diambil. Selain mengambil pelajaran yang ditawarkan oleh IB, semua siswa SPH wajib mengambil pelajaran agama, PPKN, dan olahraga. Untuk kelulusan, seorang siswa DP harus memenuhi nilai tertentu, baik nilai per pelajaran maupun nilai secara keseluruhan. Nilai ini dikeluarkan oleh IB setelah siswa
Yang pertama, mengerjakan berbagai proyek, umumnya proyek jangka panjang. Proyek ini ada yang berbentuk esai, laporan, presentasi, dan seterusnya. Semua proyek ini bukan hanya membuat siswa mengimplementasikan semua pengetahuan, namun juga membantu mereka untuk mengimplementasikan keterampilan seperti manajemen waktu, manajemen diri, berkomunikasi, dan seterusnya. Yang kedua, siswa mengikuti ujian akhir di kelas 12. Yang ketiga, siswa mengumpulkan extended essay. Ini adalah sebuah esai akademik yang sifatnya seperti tugas akhir. Kemudian, siswa melakukan kegiatan sosial serta kegiatan kreatif yang mengajari mereka untuk mengembangkan diri dan untuk tidak fokus pada diri sendiri saja, tapi juga untuk berbagi dengan orang lain. Semua tugas yang dikerjakan oleh siswa kita dilakukan juga oleh siswa DIPI di seluruh dunia. Jadi, standar nilai yang kita pakai sama dengan standar yang berlaku di dunia. Lulusan kita punya kualitas yang sama dengan mereka yang lulus dari DIPI di sekolah manapun di dunia. Mengingat susahnya ekspektasi dari diploma program, siswa-siswa yang tinggal di PHH mendapat keuntungan lebih karena lingkungan mereka adalah lingkungan dengan tujuan yang sama. Di sana, siswa bisa memanfaatkan jadwal yang tertata, pendampingan supervisor dan random parents, serta berbagai fasilitas yang memudahkan pembelajaran. Juga karena siswa SPH biasanya mengambil kuliah di berbagai belahan dunia di samping Indonesia, maka SPH Sentul City juga menyediakan career counselor. Career counselor membantu siswa melihat potensi mereka dan memilih kampus yang cocok untuk mereka. Silahkan Bu Lina, time is yours. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Lina, career counselor di SPH Sentul City. Sebagai orang tua, saya akan memastikan bahwa anak saya bersekolah di tempat di mana ada support yang mereka perlukan saat jauh dari saya. Saya ingin anak saya dikelilingi oleh orang tua pengganti yang bisa menggantikan saya untuk memperhatikan dan menolong mereka pada saat saya tidak bersama mereka. Sebagai salah satu konselor karir atau University Counselor di SPH Sentul City, inilah harapan kami, menjadi perpanjangan tangan Bapak dan Ibu dan menjadi saluran berkat bagi anak-anak kita. Melalui program konseling, kami para konselor membantu siswa mulai dari kelas 8 sampai 12 untuk menggali minat mereka, mengeksplorasi berbagai kesempatan dan pilihan yang ada, juga membantu mereka dalam persiapan mencari jurusan dan universitas yang tepat sesuai dengan harapan siswa dan juga orang tua. Tes bakat dan minat akan dilakukan siswa di saat akhir kelas 8. Kemudian tes yang lain untuk mencari tahu cara belajar yang tepat bagi setiap anak saat mereka di kelas 9. Di kelas 10, tes bakat minat kami ulang dengan program yang sesuai dengan usia mereka. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi bagi mereka dalam memilih subjek atau pelajaran di kelas 11 dan 12. Juga sebagai panduan dalam memilih jurusan di universitas. Dalam hal ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi bersusah payah mencari konsultan untuk membantu anak-anak yang bingung mau ambil apa, mau menjadi apa, karena kami akan membantu hal ini. Di kelas 11 dan 12, pertemuan antara siswa dan konselor akan lebih intensif dan lebih sering. Kami akan mengundang representatif dari universitas yang beragam, dari negara yang berbeda untuk berbicara langsung dengan anak-anak, tanpa melalui agen Bapak Ibu. Sehingga tidak ada biaya ekstra atau informasi yang kurang akurat bahkan salah. Semua informasi akan didapatkan langsung dari universitas, sehingga dapat dipercaya narasumbernya. SPH Sentul City sudah berusia lebih dari 25 tahun, dan ini berarti pengalaman kerjasama dengan banyak universitas di dalam dan luar negeri. Alumni SPH tersebar di seluruh dunia, dari yang paling dekat di Singapura, sampai di belahan dunia lain seperti Amerika dan Kanada. Kurikulum IB yang sudah dikenal mendunia memudahkan transisi anak-anak kami dari sekolah ke universitas. Skill yang dibutuhkan siswa di universitas seperti menulis esai dan presentasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia akan kami ajarkan selama mereka di SPH. Demikian yang bisa saya bagikan dari tim konseling. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di kesempatan berikutnya. Ibu Harum, silakan.
Terima kasih Ibu Lisa, Ibu Tiwi, dan juga Ibu Lina atas penjelasannya mengenai berbagai macam program di SPH Sentul. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya program dan dukungan yang kami berikan secara akademis, tapi kami juga ingin anak-anak menikmati pelajarannya, menggali talentanya, serta mengembangkan potensinya untuk menjadi pribadi yang seutuhnya. Oleh sebab itu, kami menawarkan berbagai macam kegiatan yang dapat diikuti oleh para siswa. Mulai dari kegiatan kesenian, ada musik, drama, seni rupa juga, terus juga olahraga seperti basket, renang, voli, sepak bola, atau olahraga lainnya. Kemudian juga ada loh kelompok klub robotik atau debat, dan juga klub bahasa Inggris. Nah, siswa di sini juga diberikan berbagai macam kesempatan untuk mengikuti berbagai macam perlombaan. Selain itu, juga ada klub yang diinisiatifkan oleh para siswa yang bertujuan untuk kegiatan sosial ataupun pengembangan diri sebagai pengabdian ke masyarakat atau CAS Community Action dan Service. Misalnya TEDx, Sayap Ilmu, Babai Plastik, dan kegiatan yang lain. Nah, ada beberapa pilihan yang kami siapkan dan sediakan, yang pastinya semuanya itu bisa dipilih sesuai dengan minat dari anak Bapak Ibu. Ataupun kalau tidak ada, anak-anak juga dapat membuat proposal untuk membentuk klub yang baru. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapan baiknya ya bisa masuk ke SPH Sentul? Ya, walaupun kami menawarkan dari kelas kindi sampai kelas 11 dan kelas 12, namun lebih cepat, lebih bagus untuk bisa bergabung karena bisa mengikuti program IB program. Kenapa? Karena nanti di sana akan diajarkan bagaimana cara belajar. Di samping itu juga belajar untuk keterampilan hidup dan bagaimana cara berpikir. Tidak usah khawatir bagi anak-anak yang baru. Tadi Ibu Lisa sudah menjelaskan, kami mempunyai program-program adaptasi melalui berbagai macam kegiatan. Misalnya yang bahasa Inggrisnya masih kurang, bisa didukung dengan kegiatan English as the second language. Kemudian juga ada wali-wali kelas yang seperti orang tua yang membantu dan terus memantau pada waktu anak-anak bisa beradaptasi. Kita juga ada loh kelas-kelas transisi yang disiapkan oleh para siswa. Dan satu hal yang unik dari SPH Sentul, kita punya asrama yang kita sebutnya namanya adalah Pelita Harapan House, di mana anak-anak bisa beradaptasi dan diberi kesempatan untuk bisa bertumbuh. Nah, sekarang kita mau dengarkan penjelasan dari Pak Kris yang akan menjelaskan mengenai Pelita Harapan House. Silakan Pak Kris. Terima kasih Ibu Harum. Halo semuanya, nama saya Kris dan saya adalah Dom Parent atau orang tua asrama di PHH, Pelita Harapan House, asrama SPH Sentul City. PHH adalah komunitas yang saling mendukung dan menjaga layaknya sebuah keluarga. Tempat siswa bisa bertumbuh dan membentuk relasi yang akan awet bahkan sampai setelah lulus. Selain saya, akan ada supervisor yang juga tinggal bersama dan mendampingi para siswa setiap harinya. Tidak hanya tersedia bagi siswa luar kota, PHH juga tersedia bagi siswa di area Jabodetabek, di mana kami memiliki 2 program. Full week program, siswa dapat tinggal di asrama setiap hari, atau weekday program. Siswa akan pulang di hari Jumat untuk berjumpa dengan keluarganya dan kembali lagi ke asrama di hari Minggu. Berbagai aktivitas, dari mulai kegiatan belajar dan tutor, devosi dan renungan, family night, kegiatan olahraga, acara-acara khusus lainnya kami siapkan, baik di hari sekolah maupun di akhir pekan. Masih banyak lagi hal yang ingin saya bagikan tentang PHH, dan saya mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk bergabung di sesi Zoom kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PHH. Saya tunggu di Zoom. Sampai jumpa.